Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Aulia Afandi dengan NPM 2359-2010-1 dari kelas 5B. Di sini saya akan mendemonstrasi penelaah dan penguraian struktur dataset menggunakan EDA. Yang pertama, langsung saja kita buka Chrome-nya. Selanjutnya kita langsung saja searching prediksi harga rumah. Ini data yang akan saya gunakan. Langsung saja kita klik edit and copy. Di sini kita langsung saja klik 2. Penelitian ini merupakan regresi linier untuk memprediksi harga rumah di Tebet, Jakarta Selatan dengan tingkat akurasi 70,41%. Hasil menunjukkan regresi linier mampu memberikan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi harga rumah, meskipun model masih dapat ditingkatkan. Data ini diambil dari file data rumah berisi daftar harga rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Terdapat 8 atribut utama, dan adapun fitur dataset, yang pertama ada harga rumah, ada luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi, garasi, lokasi rumah, dan tingkat harga atau klasifikasi harga. Selanjutnya di sini ada literatur review. Ada regresi linier. Regresi linier adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Model regresi linier dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana Y adalah nilai yang kita prediksi atau misal harga rumah. Sedangkan X1, X2 adalah faktor yang memengaruhi, misalnya luas tanah, jumlah kamar, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan B0 itu adalah intercept atau konstanta, yaitu nilai Y ketika semua X sama dengan 0. Beta 1, beta 2 adalah koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap faktor terhadap Y. Lalu epsilon, yaitu error, selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Lalu di sini kita langsung saja ke import library yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita ke import library yang dibutuhkan. Pertama-tama kita mulai dengan mengimport berbagai library yang akan digunakan dalam proses analisis data dan pembuatan model. Library NumPy digunakan untuk operasi numerik, sementara Pandas dipakai untuk membaca serta mengelola dataset dalam bentuk label. Kemudian Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dari scikit-learn, kita mengimport beberapa modul penting seperti train test, split untuk membagi data, linear regression, serta Rutger regression sebagai model, standar scalar untuk melakukan normalisasi, dan juga beberapa metrik evaluasi seperti mean absolute error, mean squared error, serta R-squared. Dan terakhir kita menambahkan perintah untuk membunyikan warning agar output terlihat lebih rapi dan juga melakukan pengecekan isi folder dataset yang ada di Kaggle Input Directory. Selanjutnya, pertama, saya mengimpor data dari file Excel dengan perintah pdret Excel. Dataset ini berisi daftar rumah beserta informasi penting yang memengaruhi harga jualnya. Dari hasil dfhead, kita bisa melihat 5 data pertama. Kolom-kolom yang tersedia antara lain ada nomor urut data, nama rumah, harga, LB yaitu luas bangunan, LT luas tanah, KT jumlah kamar tidur, KM jumlah kamar mandi, dan GFS yaitu jumlah garasi. Selanjutnya kita masuk ke data pre-processing. Dari hasil perintah dfinfo, kita bisa melihat
bahwa dataset ini memiliki 1010 entries atau baris data dengan total 8 kolom. Kolom-kolom tersebut adalah nomor urut data, nama rumah, harga, luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan jumlah garansi. Selanjutnya, pada tahap ini saya melakukan pengecekan kualitas data. Pertama, saya menggunakan perintah df duplicated sum untuk melihat apakah ada data yang sama persis atau duplikat. Hasilnya adalah 0, artinya tidak ada yang terduplikat. Selanjutnya, saya menggunakan df-isna sum untuk mengecek apakah ada nilai yang kosong atau hilang pada setiap kolom. Hasilnya menunjukkan tidak ada nilai yang hilang pada semua kolom. Dengan demikian, dataset ini bisa dikatakan bersih sehingga langsung siap digunakan untuk proses eksplorasi data lebih lanjut dan pembangunan model prediksi. Selanjutnya, saya mengganti nama kolom pada dataset agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Misalnya, kolom diubah menjadi nomor, nama rumah menjadi nama rumah, harga menjadi harga, serta kolom lainnya seperti LB, LT, KT, KM, dan BRS. Masing-masing diganti menjadi huruf kecil semua. Hasilnya, semua nama kolom sudah konsisten menggunakan huruf kecil dan lebih jelas sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pemodelan selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap ini saya mengubah satuan harga rumah dari rupiah menjadi jutaan rupiah agar lebih mudah dibaca. Selain itu, saya juga menghapus kolom nomor karena kolom tersebut hanya sebagai penanda urutan data dan tidak memiliki pengaruh terhadap analisis. Lalu selanjutnya di sini kita langsung saja ke eksplorasi data. Distribusi harga. Harga rumah cenderung condong ke kanan, artinya sebagian besar rumah harga di bawah 10 miliar. Tapi ada beberapa rumah dengan harga sangat tinggi, hingga 65 miliar yang menjadi outlier. Selanjutnya, distribusi luas bangunan dan luas tanah. Sama-sama menunjukkan distribusi condong ke kanan, sebagian besar rumah memiliki luas bangunan 100-400 meter persegi dan luas tanah 100-300 meter persegi. Namun ada rumah yang jauh lebih besar hingga lebih dari 1000 meter persegi. Lalu jumlah kamar tidur dan kamar mandi mayoritas rumah memiliki 3-5 kamar tidur dan 2-4 kamar mandi. Nilai di luar rentang ini jarang, tetapi tetap ada beberapa rumah mewah dengan 8-10 kamar. Dan ada juga jumlah garasi. Umumnya di rumah di Tebet memiliki 1-2 garasi. Dan hanya sedikit rumah dengan lebih dari 4 garasi. Lalu selanjutnya, di sini ada matriks kolerasi atau penjelasan dari Hetman kolerasi. Harga atau target punya korelasi hingga tinggi dengan luas bangunan 0,75. Semakin luas bangunan, harga rumah cenderung makin mahal. Lalu luas tanah 0,81. Luas tanah justru memiliki korelasi tertinggi dengan harga, artinya ukuran tanah sangat berpengaruh pada harga rumah di Tebet. Selanjutnya jumlah kamar tidur, korelasi rendah, yaitu 0,32, menunjukkan jumlah kamar tidak terlalu menentukan harga. Lalu selanjutnya jumlah kamar mandi, memiliki korelasi sedang, yaitu 0,40. Artinya ada pengaruh, tapi tidak sekuat luas bangunan dan luas tanah. Lalu ada jumlah garasi, juga berkorelasi sedang, yaitu 0,48, jadi punya pengaruh lumayan terhadap harga. Selanjutnya, korelasi antar fitur. Kamar tidur dan kamar mandi punya korelasi cukup kuat, yaitu 0,67. Wajar karena rumah besar biasanya punya lebih banyak kamar tidur dan kamar mandi. Lalu yang terakhir, luas bangunan dan luas tanah juga sangat berkorelasi, yaitu 0,74. Karena rumah dengan tanah besar biasanya bangunannya juga lebih luas. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah rumah. Ada grafik
Grafik yang menunjukkan jumlah rumah berdasarkan kategori harga, murah, menengah, dan mahal. Dari hasil visualisasi, kategori murah sekitar 250 rumah, kategori menengah sedikit lebih banyak, sekitar 270 rumah, dan kategori mahal mendominasi dengan hampir 500 rumah. Artinya, di dataset ini rumah dengan kategori mahal paling banyak muncul dibandingkan kategori lainnya. Selanjutnya, pemodelan dan evaluasi. Persiapan data untuk pemodelan. Setelah melakukan pelatihan model regresi linier, kita masuk ke tahap evaluasi. Pada data latih, model menghasilkan nilai R-squared sebesar 0,70, yang berarti sekitar 70% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel prediktor. Kemudian, saat diuji pada data uji, nilai R-squared meningkat menjadi 0,77. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup baik dan mampu memprediksi harga rumah dengan konsisten dan stabil antara data pelatihan dan data pengujian. Ya, itu tadi demonstrasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.